Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Hasanah, Amira Ismi Nabila, dan saya Devi Salsabila akan menjelaskan tentang pembelajaran geografi di SMP. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian geografi, pengajaran IPS geografi di SMP, ruang lingkup pembelajaran IPS geografi di SMP, metode pembelajaran IPS geografi di SMP, media yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran IPS geografi di SMP, dan akan ada contoh proses pembelajaran IPS geografi di SMP Kristen IPK Balikpapan. Nah, langsung aja kita simak yuk penjelasannya. Masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang pengertian geografi. Pelajaran geografi di Indonesia pada tingkat SD, SMP, dan SMA sebelum tahun 1975 disebut dengan istilah ilmu bumi. Namun, sejak berlakunya kurikulum 1975, istilah geografi tetap dipakai hingga saat ini. Geografi secara harfiah berarti deskripsi tentang bumi. Jadi, geografi merupakan ilmu yang menggambarkan tentang keadaan bumi. Menurut Suma Atmaja, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Selain itu, geografi merupakan kemampuan untuk menggunakan pemahaman dan penalaran geografis untuk membuat keputusan yang jauh jangkauannya. Sementara menurut National Geographic Association USA, kemelekan geografi adalah mengacu pada penggunaan penalaran geografi untuk memahami interaksi, interkoneksi, dan implikasi dari berbagai sistem yang membuat fungsi bumi. Memiliki kemelekan geografi memungkinkan individu untuk membuat pilihan tentang di mana untuk hidup, bagaimana untuk hidup, dan bagaimana mengantisipasi dan bertahan dari bencana alam di daerah mereka. Setelah partner saya menjelaskan tentang pengertian geografi, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran geografi di SMP. Pentingnya IPS geografi sebagai pengajaran di sekolah lanjutan terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa lingkungan fisik memberikan pengaruh yang cukup besar kepada manusia. IPS geografi sebagai bagian dalam pengajaran di sekolah dipengaruhi oleh perkembangan yang muncul dalam IPS geografi sebagai ilmu pengetahuan itu. IPS geografi telah menjadi bagian program pengajaran sekolah sejak sebelum periode geografi modern. IPS geografi telah dipandang sebagai hal yang esensial untuk masuk dalam kurikulum sekolah, mengingat IPS geografi memberikan pengetahuan dan pelajaran tentang realita dan dapat membawa siswa untuk kontak langsung dengan lingkungan yang dihadapinya. Pelajaran IPS SMP yang ada di dalam GBPT tahun 2004 disebutkan antara lain pengertian, fungsi, tujuan, dan ruang lingkup geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Pengajaran geografi bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam mengenali dan memahami gejala akan alam kehidupan dalam kaitannya dengan keruangan dan kewilayahan, serta mengembangkan sikap positif dan rasional dalam menghadapi permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya pengaruh manusia terhadap lingkungannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pembelajaran geografi di SMP. Yang pertama ada alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya. Yang ketiga, interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang memberikan variasi terhadap
ciri khas tempat-tempat di permukaan bumi. Lalu yang terakhir, ada kesatuan regional yang merupakan perpaduan matra darat, perairan, dan udara di atasnya. Ruang lingkup inilah yang memberikan ciri yang karakteristik terhadap pengajaran IPS Geografi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang metode yang dipakai dalam pembelajaran geografi di IPS. Yang pertama ada metode tugas, di mana para siswanya diberikan tugas untuk menganalisis keadaan alam yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah metode eksperimen, yaitu metode yang membuat siswa terjun langsung ke dalam lapangan untuk menganalisis gejala-gejala alam yang terjadi. Selanjutnya ada metode sosiodrama, yaitu peserta didik menghayati keberlangsungan hidup masyarakat secara minim. Selanjutnya ada metode karya wisata, yaitu metode yang mengajak peserta didiknya berkeliling ke suatu tempat dan mengkaji dan menganalisis gejala-gejala yang terjadi di alam tersebut. Nah, selanjutnya ada media yang dipakai dalam pelajaran geografi di SMP. Yang pertama ada peta, yaitu bentuk visual dari permukaan bumi. Yang kedua globe, yaitu bentuk mini dari bola dunia. Yang ketiga ada gambar, yaitu alat visual yang menggambarkan muka bumi, gejala alam ataupun sumber daya yang ada. Yang selanjutnya adalah media realita, yaitu media yang menyajikan kenyataan sebenarnya, seperti misalnya jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis hewan, jenis-jenis batuan, dan lain-lainnya. Yang kelima ada grafik atau chart, yaitu sesuatu yang menunjukkan besaran dan tingginya suatu gejala. Yang terakhir ada slide, yaitu media yang menayangkan gambar ataupun materi serta video yang akan ditampilkan.